A few moments later. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Selamat datang di podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang komunikasi dan hubungan antar pribadi, terutama dikaitkan dengan dunia pendidikan dan pengalaman langsung di lapangan. Hari ini aku sudah bersama dengan Indah Zelenia Dayani, mahasiswa dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Padang. Kita santai aja ya, Indah. Ya, sebelumnya terima kasih ya Silya udah ngundang aku di sini untuk berbagi pengalaman yang mungkin banyak sedikitnya tentu ada pelajaran yang bisa kita petik gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, Indah selama PLK pernah nggak sih merasa sudah menjelaskan materi dengan jelas, tetapi ternyata respon siswa nggak sesuai harapan? Udah menjelaskan materi tapi respon siswa tidak sesuai harapan gitu ya. Mungkin itu sering banget terjadi ya, apalagi itu merupakan pengalaman pertama aku gitu ya pas awal-awal PL aku. Ternyata ketika proses pembelajaran aku melihat siswa aku ini kayak kurang fokus dengan materi yang aku jelaskan gitu kan. Sebagian dari mereka ini kayak ada yang diem doang, dan yang paling parahnya tuh mereka ini kayak aku tanya balik tuh mereka nggak ngerti apa yang aku maksud gitu ya, meskipun kayak kita sama-sama tahu bahwasanya kan manusia nih kayak punya daya tangkap yang berbeda-beda gitu kan, cara tangkap yang berbeda-beda. Tapi bagi aku nih ternyata komunikasi ini, aku bisa lihat komunikasi ini tidak bisa kita ukur melalui seberapa baik, seberapa bagus kita menjelaskan materi pada hari itu bukan. Ternyata bagi aku nih komunikasi ini kayak bisa diukur seberapa siswa kita ini paham apa yang kita maksud, pesan kita tersampaikan gitu. Itu intinya komunikasi, bukan seberapa bagus kita menjelaskan sedangkan orang yang nerimanya nggak bisa kan. Dari situ aku belajar ternyata komunikasi antar pribadi itu lebih baik. Jadi setelah itu aku mencari bagaimana ya aku ini kayak komunikasi aku ini harus pendekatannya gimana supaya siswa-siswa aku ini paham gitu, atau supaya mereka bisa ngerti pembelajaran di hari itu, pesan aku kan tersampaikan jadinya gitu. Oh, berarti komunikasi itu benar-benar penting ya, apalagi di waktu PLK kemarin. Iya, komunikasi tuh penting banget ya, apalagi di dunia pendidikan gitu ya. Apalagi kita menghadapi banyak kepala gitu ya. Seperti yang aku jelasin tadi, daya tangkapnya kan berbeda-beda. Jadi aku nih harus kayak ekstra betul di situ, kayak aku harus mencari gimana ya komunikasi ini supaya pesan aku ini tersampaikan. Ya mungkin aku melalui pendekatan-pendekatan gitu. Aku pernah loh pengalaman pertama aku tuh kayak aku ketemu sama siswa nih yang kayak bener-bener pendiam gitu, kayak kita tanya dia jawab seadanya gitu, nggak banyak omong gitu kan, beda sama teman-teman yang lain. Awalnya ya mereka pas masuk ya tetap diam gitu, belajar ya belajar diam gitu. Aku rasa ini kayak jadi tantangan aku gitu kan, jadi aku setelah melalui pendekatan aku tanya, aku ajak ngobrol. Ya awalnya responnya yang kayak ya gitu, tapi kalau kita mendengarkan mereka dengan baik, nantinya mereka akan lebih merasa dekat sama kita gitu kan. Jadinya kan komunikasi kan akan terasa lebih akrab. Jadinya pas PL kemarin tuh aku tuh kayak memposisikan diri aku tuh gak hanya sebagai jadi guru gitu, aku harus jadi teman mereka dulu gitu, supaya mereka nih kayak merasa akrab sama aku. Karena aku pernah loh dapat satu kata-kata dari guru SMA aku dulu. Katanya gini, kalau kita mau dapat pelajarannya, sukai dulu gurunya.
otomatis kita akan mudah loh memahami pembelajaran. Dan alhamdulillahnya iya, pas awal-awalnya kan aku dekati dulu, kan aku dengar kenapa gitu, dia udah cerita-cerita sama aku. Nah mungkin dia ngerasa udah akrab gitu ya sama aku, jadinya tuh kayak komunikasi ini lebih akrab. Dan alhamdulillahnya pesan aku tersampaikan. Mengapa aku bilang tersampaikan? Itu terbukti dengan partisipasinya gitu di kelas. Jadi kayak lebih hangat suasana di kelas, karena kan kita tuh emang guru-guru Gen Z gitu ya, emang kita tuh kayak harus lebih aktif dibanding mereka, karena kan segala taktik cara mereka kan kita udah tahu, kita udah paham dan mengalami kan di posisi itu gitu. Nah, kan kita sekarang sudah berada di era digital nih. Jadi selama PLK nggak lepas dong dari teknologi. Jadi menurut Indah, seberapa penting sih komunikasi dan TIK dalam pendidikan? Tentang pentingnya TIK ya dalam pendidikan. Ya. Kalau menurut aku tuh apalagi di era digital gitu, itu memang sangat penting, dan itu akan mempermudah kita dalam pembelajaran, membantu kita gitu. Maksudnya apa contohnya? Itu contohnya bisa kita lihat dalam sekarang, pas kita SMP kan nggak ada dong penampilan di proyektor gitu kan. Nah sekarang tuh kayak rata-rata tuh kita udah menggunakan PPT gitu. Padahal kita SMP kan guru-guru kita mungkin guru-guru kita belum melek teknologi pada zamannya kan, masih dong menggunakan papan tulis gitu kan. Itu kan kayak terasa bosan gitu kan. Nah sekarang tuh kan rata-rata udah menggunakan PPT, malah ada yang lebih canggih dari PPT lagi. Nah tentunya itu sebagai bukti dong teknologi membantu kita dalam proses pembelajaran. Selain PPT juga kemarin aku juga pakai video pembelajaran gitu. Selain itu juga ada WhatsApp group untuk kami saling interaksi. Itu tadi, selain aku membangun hubungan interpersonal aku di kelas, aku juga kayak berinteraksi dengan siswa aku tuh di WhatsApp group. Dalam arti ada WhatsApp group, mereka bebas ngomong apapun, kecuali ngomong kasar atau udah melenceng, itu aku larang. Alhamdulillah kami dekat akrab sampai sekarang gitu, alhamdulillahnya kan. Nah itu merupakan contoh bahwasanya teknologi ini membantu kita dalam proses pembelajaran. Dan kebetulan kemarin kan di Sumbar kan dilanda banjir gitu, dapat musibah banjir gitu kan. Nah coba bayangkan kalau tidak ada teknologi, gimana proses pembelajaran? Karena posisinya pasti itu kan kami didaringkan oleh dinas pendidikan, emang keluar surat edarannya didaringkan pada, kalau nggak salah itu 2 hari, hari Kamis dan Jumat kami didaringkan, karena emang posisi Sumbar tuh udah tergenang banjir, jadi kami didaringkan. Nah pas tadi kami menggunakan WhatsApp group untuk media kami belajar gitu. Coba ya kan kalau itu nggak ada, gimana proses pembelajaran dari itu? Otomatis nggak ada pembelajaran dong. Nah alhamdulillahnya punya WhatsApp group untuk belajar gitu. Nah di WhatsApp group itu kan aku mengirim instruksi tugas dong. Nah pas aku ngirim instruksi tugas, ternyata setelah aku baca, maksud dari pertanyaan yang nomor 4 tuh beda dengan jawaban yang dikasih anak-anak. Nggak semuanya sih, ada beberapa anak. Nah dari situ aku sadar ternyata apa yang kita maksud di dalam chat ini belum tentu mereka mengerti. Kan gaya, maksud itu gaya baca kita di chat tuh adalah khas-khasnya gitu kan gitu kita. Dan aku juga ngerti, sadar maksudnya. Pas itu ternyata oh iya ya, karena kita mempunyai daya baca yang berbeda-beda gitu. Mungkin dia nanggepinnya lain. Nah dari situ aku ngambil pelajaran. Ternyata komunikasi melalui media digital ini selain mempermudah kita, tentunya pemilihan kata dan penjelasan kata itu juga sangat perlu. Jadi penjelasan kata, pemilihan kata itu tidak hanya dalam kita, maksudnya langsung di kehidupan sehari-hari kita, tetapi di dalam chat, di dalam media digital kita itu juga kita harus menggunakan penjelasan kata yang benar gitu, supaya maksud dan tujuan kita ini tersampaikan kepada si penerima gitu, agar tidak terjadinya miscommunication gitu. Oke, berarti dari apa yang sudah Indah lihat di kelas, apa sih fungsi dan bentuk komunikasi itu? Fungsi dan bentuk komunikasi, mungkin kita bicara tentang bentuk komunikasi dulu ya. Nah di dalam kelas itu kalau aku lihat ada 2 bentuk komunikasi.
Yang pertama komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini meliputi kayak penyampaian materi kita sehari-hari gitu. Kita berinteraksi dengan siswa dengan cara menegurnya langsung. Pokoknya kayak langsung dari kita. Sedangkan yang nonverbal ini kayak intonasi nada bicara kita, ekspresi kita, bahasa tubuh kita gitu dalam proses pembelajaran. Nah, kita mulai dari apa dulu ya? Dari penyampaian materi dulu kan dia. Nah, dalam penyampaian materi itu, jika kita menggunakan intonasi suara yang datar aja, apalagi kalau belajar PKN itu kan ngantuk. Kalau kita intonasi datar, itu sama aja gak sih kita mendongeng siswa gitu. Jadi, apalagi kalau kita cuma di depan aja. Kita menjelaskan materi dengan nada datar kita di depan aja, tanpa menghiraukan siswa kita di belakang. Jelas, jangan salahkan siswa yang mengantuk. Itu kita dong yang salah kan? Udah tahu pelajarannya materi semua, malah diajak dongeng di siang hari kan nggak mungkin. Nah, caranya gimana? Itu dia. Kita harus menggunakan intonasi yang kayak ada nada rendahnya, nada tingginya. Lalu kita harus berinteraksi langsung dengan mereka. Misalnya kita lihat si A, udah ngantuk nampaknya si A, yaudah kita ke tempat si A gitu. Kayak nanti dia akan melek. Kalau dia melihat kita udah kesana gitu. Nah, nampaknya si B udah berisik sama teman sebangkunya, kita jalan ke tempat si B, otomatis dia nggak berisik lagi dong, ya kan? Nah, lalu juga kita nih bisa berkomunikasi nih tidak hanya dengan satu orang saja. Kalau dalam kelas ya, kita tuh harus lempar sana, lempar sini. Pokoknya kita harus menghidupkan suasana kelas kita tuh yang benar-benar aktif agar seluruhnya berpartisipasi. Jangan yang itu-itu aja dong yang ngomong gitu kan. Nah, itu dari segi bentuk ya. Kalau dari segi fungsi, nah fungsi komunikasi ini sangat penting. Itu sebagai contoh kan aku udah ngasih contoh bentuk tadi ya. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan salah satu keberhasilan proses pembelajaran. Ketika pesan kita tersampaikan dan partisipasi siswa kita udah aktif, otomatis kan mereka apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu masuk dong ya ke dalam benaknya gitu. Setidaknya mereka bisa mengingatkan walaupun nggak semuanya gitu ya, karena daya tangkap pula yang berbeda-beda kan. Otomatis mereka bisa memahami pembelajaran di hari itu. Buktinya apa? Mereka berani berpartisipasi di kelas ketika kita tanya tadi, mereka bisa menjawab. Nah, itu. Nah, jadi fungsinya apa intinya ini? Fungsinya itu bisa membantu kita untuk menyampaikan pesan kita ini lebih efektif gitu ya. Baik dari segi verbal maupun non verbal. Karena ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Mereka dua ini saling berkaitan gitu. Nah, kemudian juga kayak fungsi komunikasi ini sangat membantu kita dalam manajemen kelas sih intinya gitu. Jadi mereka kan aku kebetulan tipe orang yang kayak aku harus akrab sama siswa aku, jadi untuk membangun komunikasi gitu. Oke, dari beberapa penjelasan Indah tadi, berarti PLK juga bisa dibilang menjadi latihan public speaking ya? Ya, benar banget. Di PLK ini sebagai bentuk tempat kita latihan public speaking itu secara nyata ya, bukan sekedar latihan lagi sih. Emang tempat kita public speaking itu secara nyata gitu. Mengapa? Sebenarnya tuh sebelum PLK tuh kami udah dibekali di micro teaching. Nah, perbedaan yang di micro teaching itu kan partisipannya tuh teman kita. Jadi otomatis kita bisa dong men-setting teman-teman kita. Misalnya ketika kita ngomong ini, jawab ini ya, kan bisa tuh. Berbeda di PLK karena kita tuh harus menghadapi anak-anak siswa-siswa yang beragam. Kan apalagi Gen Alpha sekarang kan pertanyaannya kan bisa di luar nalar. Nah, di sana tuh kita bagaimana seni kita untuk memilih kata untuk menjawab pertanyaan si dia. Karena kan nggak mungkin kita menurunkan image kita sebagai pendidik kan, yang kelihatannya kita bisa paham semuanya. Jadi kita harus bagaimana cara kita memilih kata untuk menjawab pertanyaan si siswa kita tadi. Nah,
Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya nih di PLK ini public speaking itu lebih menantang. Karena itu dia tadi, kita harus menghadapi siswa-siswa kita yang beragam. Kita tuh benar-benar harus memilih kata sebagaimana yang tepat. Tidak hanya begitu, kemudian juga kayak intonasi suara kita tuh emang khas banget kalau kita udah jadi guru gitu. Emang ada pas kita menjelaskan materi itu emang kayak ada nada rendahnya, nada tingginya, ada interaksinya. Di sanalah terjadi apa namanya itu? Iya, public speaking iya, tapi di sana terjadi benar-benar komunikasi, interaksi itu benar-benar terjadi di dunia PL. Jadi komunikasi ini atau public speaking ini emang kayak bisa dibilang penting banget loh sebelum kita terjun ke dunia pendidik. Itu tuh sebagai wadah kita untuk mempersiapkan bagaimana kita menjadi pendidik yang baik di masa depan agar tidak hanya monoton, karena kita kan otomatis kita nih udah merasakan kayak hampir samalah kita sama mereka, kita udah paham bagaimana kondisi mereka, jadi kita harus ada interaksi yang lebih hangat dengan mereka begitu. Oh, jadi begitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan public relation, itu bagaimana penerapannya yang selama ini Indah lihat di sekolah itu? Oke, mengenai public relation ya. Ya, gitu. Itu tuh tidak hanya sekedar kita dengan siswa, tetapi komunikasi itu juga kita dengan guru, apalagi di dunia PL. Karena otomatis itu kan kayak pengalaman pertama kita gitu. Jadi kayak kita tuh bener-bener harus berinteraksi dengan guru yang lebih senior dari kita, baik itu dengan pamong kita, dengan guru, wakur, kepala sekolah, dan juga siapapun yang ada di sekolah itu. Kemudian juga kita tuh harus benar-benar membangun relasi, membangun kepercayaan kita dengan lingkungan sekitar. Maksudnya siapa itu? Ada orang tua siswa kita. Jadi ini luas cakupannya sebenarnya. Dan ini tidak terlepas yang dinamakan komunikasi ini tadi. Jadi artinya tidak bisa terlepas antara public relation, public speaking dengan dunia komunikasi karena saling bergantungan. Karena dengan adanya public relation, public speaking kita udah baik, udah bagus, udah benar, otomatis pesan yang kita sampaikan itu akan tersampaikan kepada siswa dengan secara baik dan benar. Karena itulah tujuan dari komunikasi itu, untuk menyampaikan pesan agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Nah, dengan public relation ini kita tuh harus membangun kepercayaan citra kita. Kita sebagai guru nih, kita tuh harus menunjuk citra kita sebagai guru itu bagaimana. Jadi komunikasi kita antar siswa, antar wali siswa itu benar-benar harus terjalin dengan interaksi kita harus benar-benar akrab, karena disitulah nantinya akan menentukan proses pembelajaran kita berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran kita. Karena siswa kita ini kayak benar-benar siswa sekarang tuh harus mempunyai lingkungan yang memadai, apalagi sekarang kan di era digital nih. Di era digital ini benar-benar kayak kita harus memilih. Kalau kita salah langkah, ya kita terjerumus. Nah, artinya apa? Kita perlu lingkungan yang sehat. Makanya kita harus punya public relation sebagai relasi kita untuk tetap menjaga proses pendidikan kita agar tetap lancar begitu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya, Indah. Apakah Indah melakukan evaluasi selama terhadap komunikasi selama di PLK kemarin?
Evaluasi terhadap komunikasi ya sering banget dong. Nah, maksudnya begini, ketika kita menyampaikan materi kita di kelas, itu tuh secara tidak langsung pas kita keluar kelas, kita langsung mikir loh, tadi aku menyampaikan materi di kelas tadi nyambung nggak ya? Siswa ngerti nggak ya? Gitu evaluasinya. Nah, selanjutnya cara aku sendiri ya mengevaluasi ke siswa aku. Misalnya ketika aku tuh sering buat video, aku izin dulu dong sama siswa aku, ibu izin buat video ya gitu. Nah juga anak sekarang kan suka gitu didokumentasikan, diabadikan. Nah dari video itu aku bisa lihat mereka sukanya yang gimana. Nah cara aku melihat evaluasi aku udah baik atau belum, mengevaluasi untuk kedepannya itu aku lihat dari partisipasi mereka. Mereka aktif nggak di pembelajaran aku? Ketika aku menjelaskan, mereka gimana tanggapannya? Kan aku sering tuh menjelaskan, ibaratnya aku melemparkan ke yang lain. Aku ajak mereka diskusi dalam kelas, jadi mereka ngerasa emang bener-bener hidup interaksi di kelas gitu. Nah, kalau aku nganggap itu suatu keberhasilan, ketika aku mengadakan kuis atau games segala macam, aku lihat partisipasi mereka banyak nggak yang bisa antusias menunjuk tangan atau segala macam mengajak tangan. Ketika itu tidak berhasil, aku bisa lihat mereka banyak yang ngantuk, terus aku ngomong nggak jelas gitu kan, merekanya ngelantur kemana-mana. Itu letak kesalahan aku. Terus mungkin juga kayak di kelas tuh kayak gak hidup dong perasaannya, keaktifannya udah menurun banget. Itu berarti aku salah di bagian itu gitu, di hari itu gitu. Oke pemirsa, dari obrolan kami tadi, kelihatan banget ya bahwa komunikasi itu berperan penting dalam dunia pendidikan. Apalagi kalau kita lihat langsung dari pengalaman di PLK. Oke, terima kasih banyak Indah atas sudah berbagi cerita dan refleksi di hari ini. Iya, sama-sama Sylvia. Dan terima kasih juga pemirsa yang di rumah. Semoga banyak dikitnya ada pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman pribadi saya ya. Oke. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.